Selain duel antara Yamaha Vixion dengan CB150R yang fenomenal, sebelumnya persaingan antara Honda versus Yamaha sudah mulai memanas ketika pabrikan Honda merilis New Honda Mega Pro alias Mega Pro Mono yang kemudian diladeni Yamaha dengan mengeluarkan Bison yang sama-sama dirilis pada tahun 2010 silam. Uniknya, kedua motor ini sebelumnya adalah produk yang dijual di kawasan Perindavan, di mana untuk Mega Pro Mono basisnya adalah Honda CB Unicorn Dazzler, sedangkan Bison berasal dari Yamaha FZ 160. Kehadiran dua motor ini sempat membuat konsumen kebingungan pada waktu itu. Pasalnya, keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing yang saling mengisi satu sama lain. Honda New Mega Pro tampil sebagai penerus Mega Pro Primus yang desainnya berubah signifikan dari segala sisi. Meski desain ini mendapatkan kritikan karena headlamp depannya dinilai terlalu besar dan bodi belakangnya kurang lancip, keunggulan New Mega Pro dibandingkan generasi sebelumnya tetap tak terbantahkan. Pasalnya, motor ini telah dibekali fitur-fitur baru seperti speedometer analog digital, suspensi belakang monoshock, dan juga pengereman belakang tipe cakram. Selain itu, dari segi permesinan, motor ini mendapatkan perubahan dari semula kapasitasnya 156 cc diperkecil menjadi 149 cc. Namun, catatan tenaga yang dihasilkan mesin baru ini sedikit meningkat dibandingkan generasi Mega Pro Primus. Yamaha Bison yang dirilis beberapa bulan setelah kemunculan Honda New Mega Pro hadir sebagai street fighter berperawakan kekar, yang mana konsep desainnya ini terinspirasi dari Yamaha FZ series. Tampilan ala Muge Look menjadi nilai plus tersendiri bagi Yamaha Bison. Hal ini didukung oleh suspensi depan berdiameter 41 mm, velg tapak lebar dengan ban gambot, speedometer full digital, tutup tangki rata, serta bagian tangki yang dilengkapi cover membuat tampilan motor ini terkesan lebih kekar. Di sisi lain, Yamaha Bison juga mempunyai kekurangan dibandingkan Honda New Mega Pro, dan salah satunya adalah pada bagian pengereman belakangnya yang masih menggunakan tipe tromol. Untuk segi permesinan, Yamaha Bison dibekali mesin silinder tunggal 153 cc, SOHC 2 klep berpendingin udara 5 speed, yang diklaim menghasilkan 13,5 horsepower dan torsi 13,5 Nm, atau selisih tipis di atas Honda New Mega Pro. Namun, ketika dilakukan pengetesan, ternyata Yamaha Bison mempunyai respon tenaga lebih lambat, dan hal ini mungkin disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah penggunaan ukuran ban yang lebih jumbo, serta katalis konverter cukup besar pada bagian knalpot, yang diperkirakan sedikit menghambat kinerja mesinnya. Berdasarkan hasil komparasi dari salah satu media otomotif, Yamaha Bison mencatatkan konsumsi BBM terbaik di angka 40 km per 1 liter, sedangkan Honda New Mega Pro mencatatkan 50 km per 1 liter bahan bakar. Nah, kalau ngomongin soal riding position, Bison mempunyai tongkrongan agak sporty dengan stang baplang yang menawarkan sensasi berkendara gagah ala street fighter. Ditambah lagi, suspensinya lumayan empuk dan terasa cukup stabil ketika melibas berbagai kondisi jalan. Untuk Honda New Mega Pro mempunyai posisi stang agak tinggi dengan jok rendah, sehingga ergonomi berkendaranya sangat rileks dan membuatnya tidak mudah capek ketika digunakan untuk berkendara jarak jauh. Kala itu, konsumen cukup dibingungkan berkat persaingan panas antara kedua motor yang aslinya kelahiran Perindavan ini. Apalagi harga yang dibanderol keduanya juga sangat kompetitif, yaitu hanya selisih 400 sampai 500 ribuan saja. Dari hasil komparasi berbagai media otomotif, bisa disimpulkan jika ingin motor berpenampilan Muge Look namun mengesampingkan performa dan konsumsi BBM, maka Yamaha Bison adalah pilihannya. Namun, jika menginginkan performa lebih bagus dan konsumsi BBM irit dengan tampilan desain elegan, maka Honda New Mega Pro adalah pilihan yang tepat. Duel kedua motor ini sukses menarik minat konsumen di tanah air. Honda New Mega Pro lebih mendominasi penjualan,
Pasalnya motor ini tersedia dalam dua opsi pilihan, yaitu versi velg gas wheel dan versi velg jari-jari dengan rem belakang tromol yang dijual dengan harga lebih terjangkau. Yamaha Bison sendiri sebenarnya mempunyai peminat yang gak kalah banyak, namun karena versi awal motor ini didatangkan secara CBU, Yamaha kewalahan memenuhi pesanan pembeli, sehingga proses pembeliannya pun memerlukan waktu inden selama beberapa bulan. Konsumen yang tidak sabar dengan proses inden ini, beberapa di antaranya mengalihkan minat mereka pada Honda New Mega Pro. Maka dari itu, di awal kemunculannya Yamaha Bison agak kesulitan mengejar angka penjualan rivalnya tersebut. Karena peminatnya semakin bertambah, pada pertengahan tahun 2011, Yamaha memproduksi Bison secara lokal dan meningkatkan kapasitas produksinya. Alhasil pada tahun 2011, Bison sukses terdistribusi sebanyak 53.704 unit, dan pada tahun 2012, jumlahnya meningkat menjadi 119.725 unit. Mempunyai kekuatan yang sama dari segi penjualan, kedua motor ini menunjukkan pertumbuhan yang terus positif selama 2 tahun pertamanya. Namun di tahun-tahun berikutnya, penjualan Yamaha Bison maupun New Mega Pro mulai mengalami penurunan. Dari semula angka penjualannya bisa mencapai ratusan ribu unit selama setahun, pada tahun 2014 penjualannya hanya mampu tembus sebanyak puluhan ribu unit saja. Honda merespon penurunan minat ini dengan merilis New Mega Pro FI yang telah dibekali pengkabutan injeksi. Berikut tampilan desainnya yang dirubah menjadi lebih agresif. Yamaha datang agak belakangan merilis Bison injeksi setahun setelah Mega Pro FI dirilis. Sama seperti rivalnya, Bison FI telah mengadopsi sistem pengkabutan injeksi disertai perubahan desain yang agresif. Sayangnya, rem belakang Bison FI belum juga mendapatkan upgrade, ditambah lagi banyak yang menilai kalau desain baru ini terlalu banyak kelekukan dan agak melenceng dari generasi Bison sebelumnya, sehingga kesan moge look-nya terasa berkurang. Anehnya, setelah kedua jagoan ini mendapatkan upgrade dari berbagai sektor, penjualannya bukan tambah membaik, tapi justru malah mengalami penurunan drastis, di mana sepanjang tahun 2016, penjualan kedua motor ini dalam setahun bahkan nggak lebih dari 10.000 unit saja. Pun demikian yang terjadi di tahun berikutnya, baik itu Mega Pro FI maupun Bison FI sama-sama nyungsep berjamaah dengan angka penjualannya yang semakin mengenaskan. Terlepas dari adanya duel antara Vision versus CB150R, menurunnya penjualan kedua motor ini dipengaruhi oleh terpecahnya minat konsumen, karena pada waktu itu, pabrikan banyak menggelontorkan produk sepeda motor baru, mulai dari segmen naked bike, sport firing, sampai trail dual sport 150cc. Contohnya bisa kita lihat di kubu pabrikan Honda yang merilis Versa 150 pada tahun 2013, yang mana secara perlahan motor ini merebut pangsa pasar Honda New Mega Pro FI. Kemudian di kubu Yamaha juga tak mau kalah, mereka menghadirkan Yamaha Sapre yang kemudian mengalihkan peminat dari Yamaha Bison. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin populernya segmen sport firing 150cc, disusul segmen trail 150cc yang mulai ikutan naik, membuat keberadaan Mega Pro FI dan Bison FI semakin tenggelam dan terlupakan. Bison dan Mega Pro yang sebelumnya menjadi salah satu kontributor berpengaruh di kelas 150cc, kini hanya menjadi beban produksi dan seketika turun kasta menjadi penunggu pojokan gudang. Karena harapan untuk bangkit kembali sudah sangat kecil, akhirnya Honda secara resmi menghentikan produksi Mega Pro FI pada tahun 2019 lalu. Berikut juga Yamaha Bison yang juga ikut stop produksi di tahun yang sama. Bedanya Yamaha Bison ini masih terpampang di website resmi Yamaha sampai sekitaran tahun 2022 dengan tujuan untuk menghabiskan stok unit yang masih tersisa. Nah, itu tadi sedikit kisah tentang pertarungan sengit antara Honda New Mega Pro versus Yamaha Bison.
motor ala Vrindavan yang sempat sukses bebarengan dan berakhir dengan nyungsep berjamaah. Kira-kira apakah ada teman-teman di sini yang masih memelihara salah satu unit motor ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.